Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Berikutnya akan menerangkan pasal tentang penjelasan tiang-tiang penyangga agama Islam, asas-asasnya atau pokok-pokoknya atau dasar-dasarnya agama Islam dan bagian-bagian atau furuk-furuknya dalam agama Islam. Jadi pasal menjelaskan tentang usul dan furuknya agama Islam, furu'uha wa usuluha. Maka rukunnya agama ada berapa? 3 apa? Iman, Islam, ihsan, itu rukun agama. Maka kita akan bahas satu persatu dari rukunnya agama. Arkanul Islami khamsatun. Salah satu rukun agama adalah Islam. Artinya untuk kalau Islam itu kita gambarkan bangunan, untuk membangunnya butuh 3 perkara. Untuk membangunnya butuh, yaitu ada bangunan Islam, ada bangunan iman, ada bangunan ihsan. Maka bangunan Islam itu ada 5 bangunan. Untuk mendirikan bangunannya ada 5 bangunan. Artinya kalau orang mau mendirikan salah satu bangunan Islam, maka yang harus dikerjakan 5 perkara. Fala yambani bi ghairiha wa idhafatul arkani min idhafatil ajza'i ilal kull. Maka Islam tidak dapat terbangun dengan selainnya. Maksudnya rukunnya Islam ya hanya 5 ini, nggak ada lainnya lagi, nggak ada. Kalau orang nggak membangun 5 ini, maka berarti dia tidak membangun Islam. Terus penyandaran
Penyenderan kalimat rukun disenderkan kepada Islam ini adalah idhofatil juz ilal kulli. Artinya salah satu rukunnya agama adalah Islam. Adapun rukun-rukun yang lainnya kita akan bahas berikutnya nanti. Ai ada aimu wal asasu wa ajza'ul lati yutarakkabul islamu minha khamsatun fala yakunu min ghairiha. Penjelasannya adalah bahwa tiang-tiang penyangga, asas-asas dan bagian-bagian dalam agama Islam disusun darinya itu ada 5, maka tidak ada yang selainnya. Qala al-Bajuriyu, berkata Syekh Imam al-Bajuri, al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyad. Apa sih pengertian Islam menurut bahasa? Kata beliau, Islam menurut bahasa adalah al-inqiyad, mutlaqul inqiyad, yaitu kepatuhan secara mutlak, patuh atau tunduk. Jadi kalau disebut orang Islam, itu orang yang bagaimana? Orang yang patuh. Jadi kalau kamu kok melihat orang-orang yang patuh pada sebuah peraturan, maka kepatuhan itu disebut Islam. Ini secara bahasa Arab. Sawa'un kanat lil ahkami syar'iyyah aw li ghairiha. Baik itu kepatuhan kepada hukum-hukum syariah atau kepada hukum-hukum yang lain. Kamu patuh lalu lintas, patuh prokes, patuh sama istri, enggak? Masih jangan patuh. Maka patuhnya kita kepada semua hukum-hukum itu disebut namanya sebagai ketundukan atau kepatuhan, maka disebut itu Islam. Wa syar'an, adapun secara bahasa lalu istilah agama, Islam itu apa? Islam itu adalah inqiyadu lil ahkami syar'iyyati, yaitu kepatuhan atau ketundukan kita kepada syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunduknya kita kepada aturan agama Islam, maka disebut orang itu orang Islam, karena dia tunduk kepada aturan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila al-islamu huwal amalu. Ada lagi perkataan dari ulama yang lain berpendapat Islam itu adalah amal ibadah atau dohir, bangunan yang paling nampak dari agama adalah bangunan Islam. Nah, kalau kita ukur agama itu menjadi bangunan, iman itu pondasinya, Islam itu tiang-tiangnya yang nampak sebagai penyangga, terus ihsan adalah atapnya atau kesempurnaan dari rumah tersebut. Maka yang paling nampak adalah tiang-tiangnya, maka dia mengatakan Islam itu adalah amal. Karena yang paling nampak dari seorang muslim adalah amal-amalnya yang dohir.
sholat, puasa, haji, ini yang nampak. Kalau pondasinya nggak kelihatan. Itu pengertian Islam menurut bahasa dan menurut istilah. Terus awaluha, dari rukun-rukunnya Islam yang jumlahnya ada 5. Awaluha, yang pertama, syahadatu, yaitu bersaksi. Kewajiban pertama manusia yang ingin menjadi seorang muslim, maka kewajibannya adalah masuk ke dalam agama Islam. Adapun caranya masuk ke dalam agama Islam adalah cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ditanya, tapi kan saya jadi orang Islam, Islamnya keturunan, Bib. Nggak ada Islam keturunan, nggak ada. Kalau Islam keturunan, sedunia Islam semua. Karena Nabi Adam Islam, anaknya, cucunya Islam semua, berarti. Jadi Islam itu bukan gara-gara keturunan, tapi kamu disebut orang Islam karena mengucapkan 2 kalimat. Kalau kamu nggak mengucapkan kalimat ini, biar bapakmu nabi, kamu kafir, gitu loh. Nggak usah kiai, nggak usah nabi sekali bapak kamu, hukumnya apa? Kafir, gitu. Karena untuk menjadi orang Islam itu syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi semua manusia yang telah baligh, yang telah dewasa, maka wajib masuk ke dalam agama Islam. Nah, caranya masuk agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat diartikan oleh musannif di sini at-tayaqqona, atau meyakini. Aku bersaksi dan meyakini. Bersaksi dulu apa yakin dulu? Bersaksi dulu apa yakin dulu? Yakin dulu baru? Ya. Yakin dulu baru? Gimana sih? Bersaksi baru? Yakin belakangan. Bagaimana bisa yakin kalau nggak menyaksikan? Kamu mendapatkan berita kalau Allah itu Tuhan. Berita nggak itu? Berita kan? Kalau yang nggak berita gimana? Kamu lihat sendiri Allahnya, ini Allah. Nah, kamu lihat sendiri namanya. Ada berita yang lain, di depan ada tabrakan. Namanya apa itu? Berita. Kamu percaya? Biar yakin berita itu benar gimana? Menyaksikan. Setelah menyaksikan baru yakin. Oh benar, beritanya itu benar. Jadi untuk bisa yakin butuh kesaksian. Maka dikatakan di sini aku bersaksi dan aku meyakini. Nah, orang yang pokoknya yakin aja bisa? Ada Pak Lurah, ada Pak RT ngasih berita di depan ada tabrakan. Udah percaya aja, yakin aja, bisa begitu?
biar cepat. Nah sekarang kita begitu. Kamu tahu Islam dari mana? Kamu tahu agama Islam dari mana? Orang tua. Percaya kamu? Kalau tuh yakin aja, kan yang ngomong bapak saya, Beb. Masa bapak saya membohongin saya? Kan nggak mungkin kan? Ya. Gara-gara alasan itu kan bapak saya pasti pingin saya selamat, Beb. Saya yakin aja lah apa kata bapak saya. Anaknya orang Kristen juga begitu. Percaya kata bapaknya. Anaknya orang Buddha begitu. Apa kalau percaya bapak benar? Belum mesti benar. Percaya katanya orang tua belum pasti benar. Kalau percaya orang tua itu pasti benar semuanya, benar. Wong semuanya percaya sama orang Yahudi, anak-anaknya percaya sama bapaknya. Orang Nasrani anaknya percaya sama bapaknya. Orang Kristen percaya. Begitupun semua agama yang lain. Makanya nggak bisa berita itu tiba-tiba kita yakini, nggak bisa kalau nggak punya kesaksian atau pembuktian atau pembenaran gitu. Tanpa itu nggak bisa tiba-tiba kita yakin dah pokoknya bener. Lah dari mana benernya? Anaknya orang Kristen kamu paksa bapak saya itu bener, nggak mungkin ya bapak saya salah. Jadi kita jangan sampai menganggap oh yang bener mah bapak saya. Oh nggak bisa. Kita harus objektif. Di mana titik kebenarannya, di mana titik pembuktiannya, objektif hingga kita bisa menyatakan agama Islam adalah agama yang benar karena saya punya pembuktian. Yang pertama dari rukun Islam adalah syahadat atau menyaksikan dan meyakini. Apa yang diyakini? Apa yang disaksikan? An la ilaha, bahwa tidak ada zat yang bersifatan ketuhanan yang wajib untuk disembah, la ma'buda bihaqqin maujudun. Ini makna syar'inya. Tuhan itu apa sih? Ilahun itu apa? Kalau makna syar'inya al-ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk disembah namanya apa? Tuhan menurut syar'i. Kalau menurut akli, ilahun itu apa? Tuhan apa? Itu menurut syar'i. Kalau menurut akli, Tuhan itu apa? Menurut akli, Tuhan itu apa? Zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lainnya butuh kepada dia, itu adalah Tuhan menurut akli, menurut ilmu tauhid. Adapun menurut syar'i, Tuhan itu apa? Ilahun itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah, kecuali hanya Allah. Berarti saya bersaksi tidak ada yang wajib disembah, hanya Allah. Berarti kamu menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Lah yang kamu saksikan apa? Yang kamu saksikan apanya? Yang disaksikan sifat-sifat Allah. Kalau enggak menyaksikan sifat-sifat Allah,
berarti kamu saksi palsu. Kamu nggak menyaksikan apa-apa tapi menuduh. Fitnah itu namanya. Nah, kalau menyaksikan gimana? Oh, saya menyaksikan Allah wajib adanya, mustahil tiadanya, wajib tidak berawal, wajib tidak berakhir, wajib berbeda dengan makhluk, sampai 20 sifat. Dengan kesaksian itu saya menyaksikan Tuhan itu hanya Allah. Nah, itu punya saksi kamu. Kenapa? Karena sifat-sifat itu tidak ada pada selain Allah, hanya ada pada Allah. Ini namanya kesaksian. Yang disaksikan apa? 3 perkara. Apa? Wajib, mustahil, jaiz. Kamu nggak ngerti 3 ini, kamu bohong kalau kamu bersaksi. Jadi 3 inilah kesaksian kita kepada Allah. Illallah, yang Tuhan itu hanya Allah, yang bersifatan wajibul wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah sampai mutakalliman. Illallah, hanya Allah, enggak ada pada yang lain. Wa huwa mutasifun bikama bikulli kamalin, dan Tuhan itu adalah yang bersifatan dengan kesempurnaan, la nihayatan lahu, yang tidak terhingga, wala ya'lamuhu illa huwa, dan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak terbatas itu hanya Allah yang tahu. Kita tahunya berapa? 20 yang wajib, 20 yang 1 yang jaiz. Tahunya itu. Lah kalau Allah yang la nihaya, semua sifat kesempurnaannya diketahui oleh Allah. Terus wa munazzahun an kulli naqsin, dan maha suci dia dari segala macam kekurangan. Wa munfaridun bil milki, dan yang berkesendirian di dalam penguasaan. Wa tadbiri wahidun, dan yang mengatur segala sesuatu. Wahidun fi dzatin, esa pada zatnya. Wahidun fi sifatin, esa pada sifatnya. Wa wahidun fi af'alin, dan esa dalam perbuatannya. Ini kesaksian kita kepada Allah. Kamu nggak menyaksikan ini, lah kamu ngomong apa? Sama aja kamu itu ngelindur. Kamu tahu orang ngelindur? Gimana sih? Ngigo itu gimana? Ngomong begitu ditanya, tadi kamu ngomong apa? Emang saya ngomong apa? Ngomong apa? Itu namanya kamu ditanya asyhadu alla ilaha illallah, tanya kamu ngomong apa tadi? Asyhadu, maksudnya apa? Ngelindur kamu berarti. Jangan sampai kamu syahadatnya syahadat ngelindur atau syahadat bio. Tahu nggak syahadat bio? Bio aja bisa kalau begitu. Kamu bio? Kan bukan bio kamu. Kalau bio boleh begitu. Ada bio yang bisa kulhu ada. Ada bio yang bisa takbir, bio bisa istighfar. Ada bio yang bisa Pancasila juga ada. Pancasila. Jadi yang disaksikan 3. Allah wajib bersifatan dengan ketuhanan, dan yang mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir,
sampai mustahil Allah bisu. Terus apa lagi? Dan Allah bebas menjadikan segala dan meniadakan segala sesuatu. Ini harus disaksikan juga. Karena banyak orang menganggap Allah itu wajib menjadikan. Oh, itu bukan ahli sunnah, namanya Mu'tazilah. Kita ahli sunnah meyakini menciptakan alam hukumnya jaiz bagi Allah. Allah boleh mematikan anak kecil. Allah boleh menjadikan anak kecil sakit, sengsara, padahal nggak punya dosa. Allah boleh mematikan anak-anak muda yang masih sehat, perkasa, kuat, generasi penerus bangsa, tiba-tiba mati. Allah boleh memanjangkan umurnya orang-orang tua yang udah jompo, udah disumpahin banyak orang, masih panjang umur, aja nih orang nggak mati-mati. Kenapa? Allah yang panjangkan usianya. Dan Allah boleh aja menjadikan musibah kepada orang-orang muslim, menjadikan kesehatan kepada orang-orang kafir. Hukumnya apa? Jaiz, kebebasan bagi Allah. Ini iman kita, ini kesaksian kita kepada ketuhanannya Allah. Ini kalau kita melihat sekarang kejadian sekarang ini, kamu nggak boleh heran. Oh, si anu tiba-tiba mati, si anu tiba-tiba mati, si ini sakit. Kenapa itu? Ajal, ketentuan Allah. Penyakit corona itu nggak nyerang orang sembarangan, nggak. Enggak, kayak nyamuk lah. Nyamuk itu banyak, terus nyerang sono, nyerang sini, sembarangan nggak itu? Kalau orang yang nggak ngaji, nyamuk dikira sembarangan. Nyamuk kan nggak ada otaknya, Bib. Nyerang siapa aja ya ngawur, dia nggak tahu. Nggak ada. Allah yang menentukan siapa yang akan sakit corona, siapa yang akan digigit nyamuk, siapa yang akan sakit, siapa yang akan mati. Itu ketentuan Allah, nggak terjadi dengan sendirinya. Itu kesaksian kita. Kalau kamu sudah menyaksikan Allah sebagai Tuhan, maka segala kejadian harus dikembalikan kepada Allah. Kalau kamu ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi ada kejadian yang tidak kamu kembalikan kepada Allah, kesaksian kamu palsu, kesaksian kamu bohong, kesaksian kamu hanya ngelindur, bio, komplit dah udah. Ya, jadi nyaksiin apa? Nyaksiin 3 yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Itulah isinya syahadat. Itulah yang namanya kesaksian. Terus wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu adalah utusan Allah. Pernah ketemu kamu? Hah? Kok nyaksiin? Pernah ketemu? Kok syahadat kamu? Yang kamu saksikan apa? Yang disaksikan apa? Wajib, mustahil, jaiz. Walaupun saya nggak menyaksikan fisiknya, saya menyaksikan kerasulannya. Saya menyaksikan kepengutusannya Allah kepada dia. Dengan apa? Agamanya sampai kepada saya. Maka pembawa agama ini yang diutus oleh Allah
pasti orang yang wajib benar, mustahil salah, wajib tablek, mustahil menyimpan ilmu, wajib pinter, wajib amanah. Ini yang kita saksikan. Tidak mungkin pembawa agama ini orang yang pembohong. Tidak mungkin pembawa agama ini orang yang bodoh. Gak mungkin pembawa agama ini orang yang tukang khianat. Kenapa? Karena dia utusan Allah. Dan tahu pula yang jaiz bagi Nabi, yaitu sifat-sifat kemanusiaannya yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Saya bersaksi para nabi utusan Allah, dan para nabi semuanya dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang kurang sempurna. Waqtalafal ulama fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulain. Kemudian ulama berbeda pendapat, Nabi Muhammad itu diutusnya kepada siapa ya? Apakah diutus kepada malaikat atau kepada yang lain selain malaikat, manusia, jin, siapa nih? Nah, ulama berbeda pendapat. Wajazamal al-Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Berkata Imam Al-Halimi dan Imam Al-Baihaqi, beliau berdua mengukuhkan bahwasannya Nabi tidak diutus kepada para malaikat. Jadi diutusnya kepada siapa? Manusia dan jin. Wa rajaha as-Suyuti wa Syekhu At-Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim, bahwa para nabi diutus oleh Allah kepada para malaikat. Ini menurut pendapat ulama yang lain. Wa zada As-Subki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umami sabiqah. Sampai Imam Suyuti mengatakan Nabi Muhammad juga diutus kepada seluruh nabi-nabi yang sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Coba, padahal lahirnya belakangan, tapi diutus kepada. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasul, bu'istu ilan nasi kaffah, bahwa aku diutus kepada manusia seluruhnya. Syamilun, hal ini memuat atau mencakup lahum min ladun Adam ila qiyamatis sa'ah. Berarti kalimat ini, hadis ini menunjukkan, oh yang termasuk umat Nabi adalah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Warajahahul al-Barizi wa zada annahu mursalun ila jamil hayawanat wal jamadat min ramlin wa hajarin wa madarin. Ditambahkan lagi oleh Syekh Al-Barizi, beliau memastikan bahwa Nabi Muhammad sungguhnya diutus juga kepada seluruh hewan, benda-benda mati seperti kerikil, bebatuan, rerumputan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Wazida ala dzalika annahu mursalun ila nafsihi. Ditambahkan lagi sampai beliau diutus pada dirinya sendiri. Dzakara dzalika fi Tasjinil Araik, dituturkan dalam kitab Tasjinil Araik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa ursiltu ilal khalqi kaffah, dan aku diutus kepada makhluk seluruhnya. Lah bedanya apa terus? Diutusnya Nabi kepada manusia dan jin membawa apa? Taklif, membawa beban perintah yang harus ditanggung oleh manusia dan jin. Jadi Nabi itu benar diutus oleh Allah kepada semuanya. Jangankan kok kita manusia, jin. Sebelum kita, para nabi sebelum kita juga Nabi diutus pada mereka. Jangankan mereka, sampai kepada malaikat Nabi diutus pada malaikat, diutus kepada hewan-hewan, diutus kepada tumbuh-tumbuhan, diutus kepada batu-batuan. Lalu diutusnya untuk apa? Kalau untuk ngasih perintah, mungkin enggak? Nabi diutus kepada batu untuk ngasih perintah. Batu. Oh, enggak. Nabi diutus kepada hewan, bukan untuk ngasih perintah. Nabi diutus kepada tumbuhan, bukan untuk ngasih perintah. Diutusnya untuk ngasih perintah hanya kepada manusia dan jin. Namanya apa? Taklif. Makanya kita yang menerima namanya apa? Mukallaf. Karena Nabi datang membawa taklif. Penerimanya namanya mukallaf. Adapun Nabi diutus oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada umat sebelumnya, kepada malaikat, kepada hewan-hewan, tumbuhan, batu-batuan. Nabi datang kepada mereka semuanya untuk apa? Tasyrif, untuk dimuliakan. Allah perintahkan Nabi mendatangi mereka semua agar Nabi dimuliakan oleh mereka semuanya. Nabi datang ke malaikat. Malaikat ngapain? Sungkem. Fasajada illa iblis. Malaikat semuanya sungkem kecuali iblis. Jadi diutusnya Nabi kepada malaikat bukan membawa perintah taklif, bukan. Malaikat sebelum didatangi Nabi sudah patuh kepada Allah, sudah tunduk kepada Allah, sudah ikut perintahnya Allah, hingga Nabi datang tidak membawa perintah lagi kepada malaikat. Ini pendapat yang paling kuat. Terus ngapain? Oh, datangnya Nabi ke mereka agar Nabi mendapat kemuliaan dari mereka, dihormati oleh mereka, disungkemi oleh mereka. Begitupun Nabi datang kepada para hewan. Untuk apa? Hewan-hewan tunduk kepada para nabi, memuliakan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tumbuh-tumbuhan asal Nabi lewat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batuan ketika Nabi lewat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai Nabi cerita, saya ketika Nabi di Madinah, saya ingat waktu saya di kota Mekah. Kalau saya jalan-jalan ke gang-gang, ke tempat-tempat tertentu, itu batu-batuan pada sholawat kepada saya. Dan saya masih ingat sholawat mereka yang berbeda-beda antara satu batu dengan batu yang lainnya. Coba, sholawatnya batu diingat oleh Nabi, padahal batu sholawat batunya nggak dapat
Lah kalau kita yang sholawat gimana? Diingat nggak oleh Nabi sholawatnya? Batu aja diingat oleh Nabi, gitu loh. Makanya dari cerita itu jangan sampai putus sholawat kepada Nabi. Kenapa? Agar diingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi betul diutus kepada seluruh makhluknya Allah, tapi beda kepengutusan. Satu membawa surat berupa perintah, larangan, isinya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh. Ini isinya. Kepada siapa? Manusia dan adapun kepada yang lainnya, malaikat, nabi sebelumnya, umat sebelumnya, dirinya sendiri, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan, diutusnya pada mereka untuk apa? Untuk dimuliakan, agar semua di antara mereka mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda diutusnya kepada mereka. Jadi yang ngomong, oh Nabi nggak diutus kepada malaikat, bener nggak? Kalau ada yang ngomong Nabi tidak diutus pada malaikat, betul nggak? Betul. Kalau bawa syariah, gitu loh. Jadi jangan terus, Nabi diutus pada malaikat. Ini ada yang ribut gara-gara cuma begitu doang. Ribut diutus atau tidak diutus. Kamu ngomong diutus boleh, nggak diutus, yang penting bisa menempatkannya. Kalau diutus pada mereka, bawa apa coba? Begitu dong. Oh, bawa kemuliaan. Kalau nggak diutus, namanya membawa perintah. Jadi kita pisahkan, ada dua misinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedatun, ini ada tambahan faedah. Qala al-Bajuriyu, berkata Imam al-Bajuri, wa qad dzakara ba'duhum ana min tamamil iman ayatakidal insan annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasini dhahirati wa batinati mithlu majtama'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bajuri, sesungguhnya sebagian ulama telah mengatakan bahwa termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah manusia atau seseorang manusia harus meyakini bahwasannya tidaklah akan terhimpun di diri seorang pun dari berbagai kebagusan-kebagusan, baik itu kebagusan lahiriah maupun batiniyah, sesuatu yang menyamai dengan apa yang terhimpun di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun iman kita ini diantaranya. Iman bahwa Nabi diciptakan paling mulia. Nabi diciptakan paling istimewa. Sampai dikatakan ana sayyidi waladi Adam. Ana imamul mursalin. Nabi adalah pemimpinnya para rasul. Kalau rasul itu mulia, ada pemimpinnya, maka pemimpinnya paling mulia di antara yang lain. Ini iman kita, bahwa tidak akan pernah kita jumpai satu pun manusia yang memiliki kesempurnaan sifat seperti sifatnya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dijumpai. Kenapa? Emangnya Allah nggak bisa bikin lagi, Bib? Bisa, tapi ini limited edition. Tidak dibikin lagi yang lainnya. Setelah dia nggak dibikin. Kalau dibikin lagi gimana? Ya namanya nggak istimewa kalau begitu. Justru diistimewakan itu karena nggak dibikin lagi yang ini bentuk dari rukun Islam yang pertama yang wajib kita ketahui secara ringkas, bahwa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan nanti dalam ilmu tauhid disertai pula mengerti maknanya. Artinya disertai punya kesaksian kepada wajib, mustahil, jaiz. Baik itu untuk menyaksikan kepada ketuhanannya Allah ataupun menyaksikan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita saksikan. Kalau kamu mulutnya mengucapkan asyhadu disertai mengerti makna ini, maka syahadat kamu sampai ke akhirat. Tapi kalau syahadat kamu tidak disertai mengerti yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, syahadat kamu hanya sampai di dunia. Kamu dapat keuntungan syahadat tapi cuman di dunia. Apa keuntungannya? Apalagi darah kamu dijaga oleh seluruh umat Islam. Tidak boleh satupun orang menumpahkan darah kamu, kecuali mau cuci darah loh. Terus boleh kawin sama anaknya orang Islam. Sembelihan kamu boleh dimakan oleh yang lain. Kalau kamu sakit boleh ditengokin. Kalau mati boleh disolatin. Kalau ada pembagian harta perang, kamu kebagian. Ini keuntungannya orang ngucapin tapi cuma di dunia. Tapi kalau disertai mengerti maknanya yang wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz, begitupun bagi Rasul, maka syahadat kamu langgeng terus sampai nanti ke akhirat. Mudah-mudahan syahadat kita diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah kita teruskan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna laladha fatub alaina tauba taghsil kulli hauba salana urati wa amini rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani mahabbah au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna rasulina dhabi kulli suli salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi
fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.